Karena itu Allah mengancam, dan gak main-main ancaman Allah ini. Apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana dia mau berpaling. Kami akan sesatkan kemana dia mau sesat. Allah mengancam. Siapa yang diancam? Siapa yang diancam? Orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Imba'di ma tabayyana lahul huda. Padahal huda itu, petunjuk itu, ilmu itu sudah datang. Nih, Rasulullah tidak pernah mencukur jenggot kecuali segenggam. Nih, Rasulullah dan para sahabat belum pernah sholat di rumah dengan alasan mengimami anak istri. Rasulullah dan para sahabat belum pernah dalam satu masjid berjamaah salat tarawih 2 kali. Satu habis isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Dan seterusnya sudah didatangkan. Tapi justru mengikuti yang lain. Enggak, saya mau mengikuti Imam Syafi'i saja. Saya mengikuti Imam Bukhari saja. Saya mengikuti Syekh bin Bas saja. Saya Utsaimin saja. Padahal sudah disodorkan itu. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah merayakan maulid. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mentahlilkan kematian. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengucapkan minal aizin wal faizin. Rasul nggak mengucapkan apa-apa di 1 Syawal itu. Para sahabat yang mengucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nggak ada Rasul dan para sahabat 2 hari, 3 hari menjelang Ramadan berduyun-duyun ke kuburan. Atau 1 Syawal setelah sholat Id, Idul Fitri, berbondong-bondong ke kuburan. Nggak ada. Dia nekat, biarin aja. Ya. Maka marah Allah dengan mengancam nuwallihi ma tawalla. Akan aku palingkan kemana dia berpaling. Akan aku sesatkan kemana dia mau sesat. Kalau cenderungnya ke aklani, ya sudah Allah sesatkan sekalian. Allah bikin dia tenang, tentram, bangga, bahagia dengan aklaninya. Dia cenderung ke Mu'tazilah, Allah sesatkan sekalian. Allah bikin dia bangga, bahagia, tentram, tenang dalam Mu'tazilahnya. Dia cenderung ke Khawarij, Allah sesatkan sekalian ke Khawarij. Maka dia tentram, tenang, senang, bahagia, bangga dalam Khawarij itu dan seterusnya. Maka umumnya orang sesat merasa enggak kalau dirinya sesat? Aduh, saya ada di aliran sesat nih. Nggak ada, saya kira ya. Nggak ada. Ya. Aliran yang saya ikuti ini adalah aliran sesat. Dia masih ada di situ ya, kecuali dia udah keluar. Ya. Aliran yang saya ikuti ini, Ahmadiyah misalnya, adalah aliran sesat. Ya mana ada? Aliran yang saya ikuti ini, NII, LDI, adalah aliran sesat. Mana ada? Beda dengan pelacur, pezina, penjudi, pemabuk, pencuri. Merasa kalau mereka sedang berbuat dosa, merasa ngaku merasa. Mana ada pelacur ketika melacur dia nggak tahu kalau itu dosa, pasti tahu, tapi nekat. Begitu juga pencuri, pemabuk, pezina, semuanya tahu sedang berbuat dosa. Maka kalau dikejar-kejar petugas, lari. Dikejar-kejar petugas, lari. Dilarang petugas, ya diem. Coba orang merayakan maulid Nabi, tahlilan. Dilarang petugas, lari apa marah? Marah. Sedang merayakan maulid, tahlilan, kok dilarang, marah. Orang nggak merasa salah. Justru merasa benar. Disinilah iblis lebih suka yang ini.
Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Iblis suka. Suka sekali. Tapi lebih suka yang ini nih. Gitu. Sebab puluhan tahun berzina, puluhan tahun minum khamar, puluhan tahun berjudi. Lalu taubat. Ada nggak kira-kira? Banyak. Banyak. Insya Allah kita nggak bisa menghitung. Mantan pelacur, mantan pezina, mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan pencuri, mantan koruptor, taubat. Adakah? Banyak. Diterima apa tidak taubatnya oleh Allah? Insya Allah diterima. Allah Maha Penerima taubat. Kalau bertobat, Allah terima taubatnya, berarti dia sama dengan orang? Dia sama dengan orang? Orang yang belum pernah berzina sekalipun, belum pernah minum khamar, belum pernah berjudi, belum pernah berzina dan seterusnya. Ya, gimana coba perasaan iblis? Gimana perasaan iblis? Capek-capek saya goda puluhan tahun, dia mau berzina, minum khamar, berjudi, sekarang nol dosanya. Apalagi mohon ampun di bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar. Dia memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang ini mantan pendosa ini, mantan pelacur, mantan germo ini. Allah ampuni, dan mudah bagi Allah mengampuni karena Allah memang Maha Pengampun. Habis dosanya, apa enggak kiamat itu iblis? Kiamat bagi iblis. Maka iblis lebih suka yang ini nih. Kenapa? Karena pelakunya nggak sadar sedang berbuat salah. Ada yang ngasih tahu, Pak, bid'ah itu Pak, nggak ada contoh dari Nabi, marah. Kalau dia orang awam, kalau dia orang berilmu, hafal Al-Quran misalnya, hafal banyak hadis, wah cari-cari dalil. Untuk berkilah. Karena memang tidak merasa salah. Disinilah. Disinilah. Ya. Maka para ulama sepanjang hayatnya dalam kehidupan para ulama itu berdakwah itu lebih memfokuskan yang syubhat apa yang syahwat. Syahwat apa syubhat? Syubhat. Syubhat. Ulama begitu. Ulama tidak akan menghabiskan waktu mengatakan saudara-saudara berzina haram. Saudara-saudara berjudi haram, jangan berjudi ya, jangan minum khamar ya, jangan melacur ya, jangan mencuri. Ya sekilas saja, orang udah tahu semua kalau itu haram. Ya, fokus para ulama adalah subhat-subhat, jangan Pak ini bid'ah, ini syirik, ini enggak ada contoh dari Nabi SAW, ini sesat, ini keliru. Para ulama seperti itu. Ya, maka para ulama semakin ke sini, semakin ringan apa semakin berat? Para ulama semakin kemari, semakin berat apa semakin ringan? Semakin berat karena bid'ah itu semakin banyak. Semakin banyak. Di zaman sahabat belum ada bid'ah. Di zaman 3 orang ini masih hidup, belum ada bid'ah. Belum ada fitnah, belum ada syubhat, belum ada aliran sesat. Ketika 3 manusia ini wafat, baru muncul. Ya, di zaman Utsman, membesar di zaman Ali, muncul satu aliran sesat. Tahlilan belum ada. Muludan belum ada. Rajaban, Isra Mi'raj, memperingati tahun baru Islam, dan seterusnya nggak ada. Salat Lailatul Qadar, salat Nisfu Sa'ban, belum ada. Salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat Badar, belum ada. Ya. Terus tambah lagi, bertambah lagi, sampai hari ini. Ya. Tahun 60-an, 70-an belum ada.
Di negeri kita ya, di negeri kita ya. Qiyamul Lail berjamaah di luar bulan Ramadan. Dan diumumkan imamnya siapa, di masjid mana, mengajak kaum muslimin. Belum ada. Muncul-muncul tahun 90-an. Terus membesar tahun 2000, sekarang walillahilham agak sepi lagi. Bermuhasabah di situ. Nangis-nangis di situ. Ya. Sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi berjamaah Qiyamul Lail diumumkan, disengaja di masjid, itu khusus di bulan Ramadan. Disebut dengan istilah salat tarawih. Tahajud dan witir. Khusus bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Di luar Ramadan harus tidur dulu, kecuali witir. Ada pernah Nabi berjamaah di luar Ramadan, berdua dengan Ibnu Abbas. Pernah juga berdua dengan Hudzaifah. Bukan di masjid. Dengan Ibnu Abbas kan di rumah Maimunah. Bibi Ibnu Abbas yang sekaligus istri Nabi SAW. Adapun di masjid, diikuti banyak orang, itu khusus di bulan Ramadan. Ya. Dulu, bermaaf-maafan itu di 1 Syawal saja. Sekarang nambah lagi. Sebelum Ramadan. Idul Adha, malah ada lagi itu menjelang tahun baru, ya akhir-akhir Desember, bermaaf-maafan juga. Tambah lagi, dan begitulah bid'ah. Pasti akan bertambah. Beda dengan sunnah. Sunnah pasti berkurang. Seperti kita mengaku ahlus sunnah, mengamalkan sunnah. Apakah sunnah yang kita amalkan sama persis sebanyak sunnah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Enggak. Banyak sekali yang berkurang. Azan Abu Mahdurah hilang. Kita enggak dengar lagi satu sunnah hilang, azan Abu Mahdurah. Azan ketika mau hayya 'ala shalah, ulang lagi syahadatnya. Ini azan Abu Mahdurah, hilang kan? Salat mayat 8 kali takbir. Bisa 4, bisa 8. Hilang. Gak ada lagi kan? Hujan, muadzin mengganti hayya 'ala shalah dengan sallu fi buyutikum. Kita enggak dengar lagi sunnah ini. Sedang salat maghrib atau duhur, tiba-tiba hujan lebat. Salam, imam bilang qomat. Lalu qomat. Langsung salat Isya. Hampir-hampir kita tidak temui, hatta di masjid-masjid sunnah. Ini menunjukkan bahwa sunnah semakin hilang, semakin sedikit, semakin tidak dikenal. Yang semakin banyak bid'ah.